keutamaan terdapat kenapa kita apa padilannya di sana? Ya, satu kali salat di Arab, 100 kali dibanding salat di masjid yang lain. Ya, luar biasa. Kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Jadi kalau kita di sana usahakan salah sunnah yang kita ketahui dikerjakan. Mungkin belum pernah kerjakan namanya salat tarawih. Mungkin belum pernah kita kerjakan namanya salat duha. Banyak salat isra, salat duha. Ya. Maka kita berbanyak. Jangan sampai ada waktu yang kita buang, kita lewat begitu saja kita tidak memanfaatkan. Ya. Karena seluruh pahala kita dikali 100.000 kali. Ada yang mau satu rakaat kita jadikan 100.000 kali rakaat berat dari pagi sampai pagi begitu 100.000 rakaat. Ya. Ini satu pahala di sana dikali 100.000 kali subhanallah di luar tempat kita. Ya. Maka kita manfaatkan terbaik. Kemudian di sana ya kita tahu bahwa wahyu Al-Quran ini diturunkan di Makkah dalam perjalanan kehidupan Rasulullah selama 23 tahun. Dalam perjuangan itu diturunkan ayat Al-Quran. Kemudian banyak tempat-tempat bersejarah. Ya, di sana kita akan bersiarah. Misalnya di Makkah kita akan menuju ke tempat Hira yang kita kenal di mana Rasulullah menyenangkan diri selama 40 hari di bawah. Ya. Tingginya bagaimana? Kalau ada teman-teman nanti yang naik, silakan. Ada. Kalau lalu ada teman naik ke atas. Ya. Jalan kaki kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya, bisa. Tapi nanti izin sama pimpinan hotel untuk naik. Banyak orang naik soal di atas. Tempatnya dulu Rasulullah terima wahyu pertama. Nah, masih banyak lagi tempat-tempat yang lain. Ya, sejarah yang zaman Rasulullah SAW. Ya. Ada di sana akan kita menuju kita itu di Mekah itu selain itu kemudian pertemuan antara Adam dan Hawa. Ya. Kemudian Mekah itu menjadi kiblatnya seluruh orang Islam apabila ingin melaksanakan sholat. Jadi dulu saya itu pikir orang sholat itu menghadap ke barat. Ketika kita di luar negeri, tidak menghadap ke barat. Ternyata pemahaman kita selama bahwa kiblat itu barat di negara lain itu barat. Kemudian tempat pelaksanaan ibadah haji menurutnya satu-satunya tempat yang ada di dunia yang bisa digunakan sekali tempat ibadah haji adalah di Mekah saja. Ya. Jadi umroh itu hanya operasi di Mekah, bukan di Madinah. Di Madinah itu kenapa kita ke Madinah? Karena ada hadis mengatakan siapa yang datang ke Mekah tidak bersiarah ke ya, maka tidak berada. Maka semua orang muslim di Mekah itu pasti ke Madinah. Bersiarah kepada siapa yang bersiarah kepada aku saat waktu sudah mengganggu sama sewaktu dia bersiarah kepada sesuatu saya begini. Ya. Kemudian banyak lagi fadilahnya. Ya. Umroh didefinisikan sebagai kunjung atau bersiarah. Ya. Bersiarah itu perasaan bersiarah, berkunjung. Di sini secara dasar itu berkunjung ke Baitul untuk melakukan kegiatan ibadah yang dalam dengan ihram di hari yang tahu. Nanti kita jelaskan mulai kapan. Karena umrohnya ada hukumnya, ada wajibnya, atau ada sunnahnya. Nanti kita jelaskan. Ada keutamaan umroh yang seperti saya jelaskan tadi bahwa umroh itu menghapuskan dari umroh. Jadi kafarat menghapus dosa dari satu umroh ke umroh yang lain, ke umroh berikutnya. Ya. Kemudian menghilangkan kefakiran. Jadi ada orang bilang nanti kalau kita umroh, ya berapa biaya? Jangan dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
tidak usah khawatir. Tidak ada orang yang umur miskin, tidak ada. Tidak ada orang yang mati miskin. Tidak usah khawatir, yakin kepada Allah SWT bahwa apa yang kita belanjakan ini pasti Allah SWT balas. Kalau bukan di dunia dibalas, lebih-lebih nanti di akhirat. Kita harap dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Alhamdulillah, orang-orang yang rutin melaksanakan alhamdulillah, ya kehidupannya insya Allah, ya Allah jaminlah. Tidak usah khawatir dengan kehidupan dunia yang sebentar ini. Pasti Allah berbicara kalau senantiasa kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain, kalau umroh ini bisa dilihat dulu para sahabat itu mau ikut perang, zaman Nabi. Tapi Nabi katakan tidak usah lagi perang. Bahwa jihadnya perempuan itu cukup berumroh, ya cukup berumroh. Seperti yang kita lihat ini dari Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah, apakah bagi wanita ada kewajiban untuk berjihad? Rasulullah SAW ya bagi mereka ada jihad pertama orangnya itu haji dan umroh. Hukumnya umroh itu ya sunnah ya. Sebenarnya belajar umroh kepada Allah. Ibnu berkata sesungguhnya umroh sekedar bersama haji dalam kitab Allah. Dan oleh karena itu sebagaimana haji hukumnya wajib, maka umroh hukumnya wajib. Ya bagi orang yang haji wajib, jadi tidak bisa orang berhaji tanpa umroh. Yang masih mereka harus umroh dulu. Rangkaiannya kan haji berikutnya atau umroh berikutnya adalah sunnah. Ya, jadi orang yang sudah pernah haji pertama itu wajib. Yang kedua berikutnya kalau haji berikutnya adalah sunnah. Ya, ada yang wajib. Tapi rangkaian haji itu harus umroh dulu, tidak bisa umroh. Ya. Lanjut. Syarat terimanya pada umroh yang pertama niat ikhlas, ya. Kemudian kita jelaskan tidak ada ibadah yang bisa diterima tanpa niat ikhlas. Makanya saya jelas sekali dengan ikhlas, ya. Karena ini kontrol hati untuk senantiasa mengontrol jangan sampai amal kita ini tidak diterima di sisi Allah. Ya. Betapa besarnya amal kita kalau tidak ikhlas kepada Allah tidak diterima. Tadi sampaikan dalilnya. Semua orang beriman memenuhi kecuali kecuali orang yang beramal. Semua orang beramal begitu kecuali orang yang ikhlas. Ya. Ikhlas adalah senjata terakhirnya setan menggelincirkan amal seorang hamba. Pertama dilarang beramal. Kalau tidak mampu beramal, ya disuruh beramal tapi tidak ikhlas. Supaya amalnya tidak diterima. Ini yang penting. Bagaimana senantiasa kita meluruskan sikapnya. Karena dalam perjalanan ini banyak guratan, banyak cobaan sehingga kita senantiasa kontrol kita punya niat. Apa niat saya berakhir dalam umur ini? Jangan sampai hanya untuk jalan-jalan, lihat yang pemandangan, rugilah kita. Kita sudah beberapa waktu kita beramal, buang-buang, tapi tidak disertai dengan keikhlasan sia-sia. Maka senantiasa kita kontrol kita punya niat. Sewaktu mau berangkat, kontrolnya kita. Ya, jangan sampai ada sombong, ada takabur, atau ada niat-niat yang lain. Ya, kontrol saja. Begitu juga cara-cara kita mengawali amal-amal saja kita kontrol punya niat. Pertengahan kita beramal, di akhir kita beramal, selalu kita kontrol. Karena ini yang berbahaya sekali kalau niat tidak ikhlas. Ya. Kemudian contoh Rasulullah SAW, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah itu berumroh setiap tahun sampai dia meninggal 4 kali. Betul-betul setiap tahun sampai dia meninggal. Ya. Lanjut. Dianjurkan pada setiap waktu harus tamat, ya. Lebih tamat pada bulan dan bulan haji. Jadi Syawal, Zulhijjah dan 10 pertama Zulhijjah. Jadi kita harapkan bahwa kita ini dapat bulan Ramadan di sana. Ya. Bahkan diceritakan di dalam hadis siapa yang berumroh pada bulan Ramadan sama dengan bersama Rasulullah berhaji. Ya, fadilahnya. Makanya nanti di sana juga ibu kita lihat itu kalian jemaah haji kalau berumroh bulan Ramadan. Kalau musim haji, mesti kita istri masuk dalam
dalam masjid bola balik. Tapi kalau bulan Ramadan setengah mati kita masuk di masjid, kecuali memang kita tinggal. Ya. Nanti kita salah di wilayah sakit. Kecuali kalau semangat keluar ya, misalnya sudah jalan 3 sudah situ bisa. Tapi kapan tahu dia kemana itu ya. Apalagi kalau misalnya maghrib, isya, ya berat sekali. Apalagi kalau Jumat, itu dapat Jumat berbaca di mana? Nanti kalau Jumat jangan coba-coba setelah jam 10, mau tidak dapat. Jam 9 kalau dapat kita sudah jalan masjid ya. Hotelnya kita kan di samping masjid ya, samping masjid saja. Jadi kalau misalnya Jumat, dia siap-siap ya, kalau Jumatan di dalam masjid atau memandang Ka'bah. Karena banyak orang memandang Ka'bah itu kan pahalanya luar biasa. Makanya orang selalu datang ke tempat yang pandangannya mengasih Ka'bah. Salat maksudnya dia lihat Ka'bah. Karena ada panggilannya khusus ya. Memandang Ka'bah itu ada benarnya, ada keuntungannya, ada keutamaannya. Nah itu orang perebutkan tempat yang memandang masuk Ka'bah. Kemudian ini rukunnya ya. Rukunnya itu ada ihram, ada sa'i, ada tawaf, ada tahallul ya. Ini wajib ini. Kalau tidak dilakukan salah satunya apa kita punya umroh. Tidak sah. Ini rukun. Wajib ini. Ihram ya, nanti kita mengambil miqat waktu. Jadi saya itu pertama kali nih untuk mengambil miqat di tempat ini. Saya selama ini di Birali atau di pesawat saya rumahnya itu ini bapak nanti miqatnya di pesawat. Nah kalau kita di Manasya, saya baru pertama kali juga ini berangkat dari titik miqatnya di antara Thaif dengan Mekah. Ya masing-masing ada kelebihannya. Kalau kelebihannya orang yang datang langsung umroh, satu kali capek. Pas sampai pesawat 1 jam, turun dari bus lagi 1 jam, baru masuk lagi Mekah, tawaf, sampai capek ini. Tapi selesai sudah, bebas, merdeka sudah. Dan kalau kita ini ada kelebihan juga. Jadi capek kita perjalanan dari Jakarta, kemudian naik pesawat, kemudian pesawat naik bus 1 jam sampai 2 jam ke Thaif, istirahat terus ke mana? Istirahat dulu. Jadi besok sekarang kita punya kesehatan, mari kita mulai dulu baru berangkat agak segar ya, agak segar. Cuma lah maka ngomong itu ya, kita istirahat dulu. Kalau mereka ini saya juga merasakan itu. Kalau orang tua, kalau langsung dari pesawat turun, karena masalah sudah pakai ihram, ya, turun Jeddah naik bus masuk Mekah, hotel dulu masuk Mekah baru umroh, karena tidak langsung juga itu langsung pergi ke hotel dulu, beres-beres untuk teman, ya, cari teman, ada teman juga yang biasa remote, dia karena tertidur di kamar, kita sudah menunggu 1 jam di bawah, turun, kita sudah berangkat, tidak bisa juga menunggu urusan sendiri, akhirnya kita emosi, ya. Nanti sampaikan sama teman-teman semua, harus disiplin dalam waktu, harus disiplin dalam waktu. Nanti ada tentara yang disiplin ke jemaah nanti, harus disiplinkan. Gak setelah itu, kalau tidak yang turun dari sebagai mobil, ada jangan bergerak. Itu yang membuat biasa kita diuji, ya. Ada juga, ada mudah-mudahan jamaahnya kita tidak. Apalagi kalau sakit orang tidak. Tapi ada juga memang sengaja begini, bikin kita, bikin emosi. Mudah-mudahan jamaahnya ini jangan, ya. Belum lagi kadang ada yang hilang. Setelah tahu hilang. Kita sudah mau Madinah muncul. Ada pada saya begitu. 3 hari tidak muncul. Ya Allah, dia cuma minum air santan orang tua. Pakai ihram 3 hari hanya minum air santan saja. Kita sudah pakai polisi, kita sudah berangkat ke Madinah. Bagaimana bisa saya bilang tadi? Kalau tidak bisa bahasa bisa. Kita pakai polisi, kita tolong.
Jadi kalau kita di mana saja langsung yang berdiri. Tapi kalau identitas dan tahu bahasa, tidak tahu mana ini kita. Saya sekali dapat jemaah itu. Mau dibawa kemana ini? Kita juga tidak tahu di mana hubungannya. Mudah-mudahan yang lain kita, ya. Ingatkan kembali bahwa saling mengingatkan jangan keluar dari hotel tanpa membawa identitas, ya. Lanjut, iramnya, saya kira ini patut perhatian, mana pakai iram, ya. Kalau di Macan tidak mengerti, tapi yang sudah bisa, kan kita sudah, kecuali yang dari Alia ini, ya. Nah ini masih bertanya, nah ini benar-benar ya memang harus diperhatikan. Kalau yang biasa bisa memakai dua helai kain yang tidak berjahit, satu sedekah dan satu sedekah, tidak boleh memakai pakaian lain. Maksudnya itu, ya, asal diperhatikan. Saya selalu memang hari ini ya di pasti kita selalu selesai. Ya, dekat. Saya betul biasa buat yang bisa ditangkap itu. Sementara tidak ada yang lain. Asli baru kita. Nanti kalau berjalan apa ini? Ada apa? Ini dia dengan seperti ini proses observasi. Nanti kalau misalnya tawa, taman, tawa ini dia dokumen. Kita buka kanan, kita kawal ini, kita kasih saling sini yang dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai start di sini, ada tinggi nanti, ada lampu itu. Ada juga sudah strategi kalau kita kira. Pokoknya kalau kita lepas dari jemaah, kita sebenarnya ke arah saja di bawahnya itu lampu hijau di situ. Dan pasti kita cari. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tersesat, lepas dari jemaah, cari ini jemaah ini, ke situ wajah. Nanti kita cari di situ. Selantas strategi kalau misalnya kita lepas dari jemaah. Ya jangan mencari juga istilah mencari kita. Jangan ketemu. Ya. Baik, kemudian 7 kali kan. Nanti doanya ada yang pakaian. Kalau mau sendiri silakan. Ya, tidak ulangi. Nanti bisa juga dibaca, bisa juga doa berjamaah, bisa sekali masak yang di. Kalau saya biasa pertama doa itu sendiri, kemudian doa untuk keluarga, ya. Kemudian doa untuk kegiatan usaha kita, kemudian doa terserah, ya 7 kali, ya. Nah, biasa pertama doa ini pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ya kecuali dari sini. Kalau ini sudah pakai doanya dari Ismail, dari apa? Yamani ke Hajar Aswad itu, nah itu mati doanya bisa terjadi. Ya. Cuma satu doanya mana dunia sana, wabillahi a'lam itu saja. Dan boleh. Kalau ini terserah
Mau doa apa? Mau pakai bahasa laki, mau pakai bahasa tulis, mau pakai bahasa terserah. Ya. Doa saja apa yang kita. Ya. Dulu saya itu sama mamanya saya berdoa karena dia yang khusus berdoa anak yang anak sudah tahu punya anak. Jadi kita berdoa supaya kita diterima. Alhamdulillah. Ya. Saya berdoa hanya doa itu saja. Bagaimana anak saya ini alhamdulillah. Ya. Pulang sudah tanda-tanda karena mamanya saya pergi beli tas. Niatnya tas pakai yang kenapa tas mayat dulu sudah tanda ini. Ternyata betul ada sudah kami. Karena sudah begini kita sudah 2 tahun mana kita ini belum ada hasilnya. Jadi ini juga kita datang khusus doa. Ya, waktu tahun itu doa saya sama sini doa khusus doa. Ya. Jadi terserah kita nanti mau apa. Ada yang doa apa kamu terserah. Memendekkan kumis, ya. Menghilangkan rambut juga. Rambut ya, pokoknya semua rambut kecuali rambut ini, kecuali rambut kepala dulu. Semua rambut, ya, kecuali jenggot, ya. Jadi kumis ya, kedua, pokoknya dibersihkan semua. Ya, sebelum berangkat menuju tempat mikot. Kemudian ya kita mandi besar seperti biasa, mandi sunnah, ya, mandi bersih namanya. Kemudian sebelumnya juga kita bisa pakai aroma, ya, khusus bolehnya pakai wangi ibadah. Itu belum sebelum kita mikot, sebelum kita pakai ihram. Lanjut. Kemudian di Madinah. Lain, nah, mikotnya kita di Manasik ya, Manasik ya. Ini ada 2 lafaz mikotnya niatnya, bisa labbaik kaburatan, ya. Nanti dia dibimbing sama sebetulnya kita lupa. Nanti kita dibimbing sama ustaz atau pembimbing gimana. Atau labbaik Allahumma umratan. Ya, saya datang panggilan untuk berumrah. Ya. Lanjut. Jadi niat tadi itu dipasang niat itu. Ya. Setelah kita pakai ihram, ya setelah pakai ihram kita baca niat. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ihram, ini tadi banyak larangannya. Banyak larangannya bagi orang yang sudah. Nah, kalau itu kan dari kita mulai berpikir kan, kecuali laki-laki. Beliau dari kalau perempuan dari hotel sudah pasang baju ihram ini, ya ihramnya ibu-ibu pakainya, ya kecuali 2 tangan dengan muka. Ya. Kemudian yang larang itu setelah kita pakai ihram atau sudah pasang niat memakai parfum atau wangian tidak boleh lagi. Ya, tadi sebelum bisa. Yang kedua, memotong rambut atau kuku, berburu atau barang temuan. Kemudian mengingat dan menikah, rafat saat itu bicara kotor, bicara sia-sia, berbicara kotor, kekal, rafas, bertengkar, berkelahi, ya, berdebat, dan tidak perlu rusak hati. Khusus pria pakai tutup kepala dan menekan kaki, tidak boleh pria seperti kopiah atau pakai tutup kepala atau sudah pasang ihram, sudah pasang dia ihram tidak boleh lagi tutup kepala. Atau biasa juga kalau misalnya kedinginan, nah dia punya ada yang mobil, ada kedinginan, sudah serasa boleh sudah. Jadi tidak boleh. Kita sudah ada kita tidak boleh ditutup kepala sekarang kedinginan. Lagi sana musim panas, musim dingin ya, musim dingin ya. Masih saya dengar masih 17 derajat. Jadi boleh bawa
Kemudian memakai pakaian jahit, ya tentu dilarang. Ya. Khusus wanita kalau umroh itu tidak boleh memakai cadar, harus terbuka. Jadi sewaktu tawaf itu ya harus buka atau dia pakai apa yang tidak ada, menjauh dari mukanya. Kemudian memakai sarung tangan yang itu bisa telapak tangan ya. Lanjut. Hal-hal yang disunahkan sebelum ihram, maka terlihat sedih-sedih terkadang tetapi artinya ya. Dan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Diulang itu sampai sebanyaknya semampunya semampu kita ya. Sampai kita menjadi luas seperti itu sampai kita tidur ya. Musik sedikit bagus, musik keras-keras. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Itu juga sampai ke tempat kita masuk ke Jeddah ya. Lanjut. Jadi definisi tawaf itu berputar menjadi Ka'bah sebagai kali utara yang dimulai dari Madinah jelas. Jadi kita mulai dari sini ya. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan jemaah umroh yang mungkin mereka tidak paham. Jadi jangan kalau sudah tawaf tidak boleh lagi memberikan badan ke belakang. Tidak boleh lagi. Misalnya kamar tidak boleh. Ya. Atau misalnya sementara tawaf dilihat kosong itu begitu baik, masuk ke situ, tidak boleh. Ya selesaikan tawafnya itu kali, ya selesaikan. Jangan diberi yang pikir di sana. Nah, apalagi ini penuh parfum ini, ya sementara kita tidak boleh menggunakan parfum ini penuh parfum. Jadi kalau tawaf khusus tawaf saja, jangan dulu mau pergi mencium. Ya, tidak mungkin itu kita pikir sementara tawaf itu minta kasih ini merasa kuat ya pergi mencium lagi. Ketinggalan tujuh utara. Ya, pasti kalau mencium nanti pasti kembali, pasti membelah kaki. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi jangan dulu pergi mengamati. Ada jemaah begitu. Pak, apakah ada begini? Ya, salah. Saya ini sudah 3 kali saya kemudian mulai kecil. Awal-awal dulu masih muda juga, masih kuat juga. Kalau sekarang kan berani, ya. Nah, setelah itu, ya. Nah kita ini ada berapa nanti kita. Ini ada aswad, ini namanya apa? Raya Hamani, ini namanya Bikin Ismail, ya, tempat sholat sini. Ya, Mutasam itu sini. Ya, pintu kamar sini. Ya. Kenapa disebut Yaman itu? Yaman. Ya, jadi ini kita dari seluruh sini sampai ke yang kan disebut yang mana disunahkan juga untuk disentuh ya. Kalau ini gampang ya, kalau ini salah oh enggak sih, ini yang susah ya. Ya, kalau pakai ihram hati-hati karena jadi selama tawaf itu jangan menyentuh Ka'bah ya. Jangan menunjukkan kecuali kalau selesai tawaf sunat ya selami tawaf sunat. Nanti setelah kita punya kewajiban pertama ini yang duluan mendekat ya. Karena di situ akan
kita ambil keluar saja. Ya. Setelah ini ada juga ini makan perang juga. Ya sekarang itu, ya itu semua keluar itu. Ya, jangan itu satu-satu program penyidikan di situ. Mau tambahkan lagi di nanti kita jelaskan apa itu perang. Ya. Panjang. Kita jelaskan dulu yang ini. Kemudian tawaf, kita cara tawaf sebelum menawaf dan akan habis suci ini penting. Ya. Jadi bagi ibu-ibu yang lagi mens, dipending dulu, tinggal di rumah itu sampai selesai. Atau yang mengatur mensnya nanti perlu sampai terhadap wajib untuk juga mens sebagai mens, supaya lancar umrohnya. Tapi kalau sudah terlanjur sana mens, ya sama-sama dulu. Ya. Mudah-mudahan setelah ini, setelah mens kalau bisa nanti harus disuci. Kita sudah dulu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak kalau batal kemudian harus kita dulu. Sementara awal ada angin keluar, asal ambil posisi, ya. Ada kita bawa kita di dalam posisi. Jangan tidak jujur. Pak Kapolrinya sudah sia-sia ini. Kalau mau tahu itu aja. Begini, lupa ditaruh ini dulu. Syaratnya itu juga ada bersuci, ya. Nanti misalnya sudah terang ketiga apa begitu, tinggal lanjutkan. Jangan lagi standar di awal. Jangan selesainya pas putaran keenam cepet lagi beda di awal tidak selesai. Jadi kalau putaran keenam baru ketul, ini belum tinggal lagi saja. Kemudian ada pertanyaan, ya. Tinggal melihat gambar, ada masuk masjid dengan kaki kanan, nanti dibimbing semua ini. Baca doa rahmatik, ya. Ketika melihat gambar, Allahumma tassalam assalam, waalaikumsalam, nanti dibimbing. Setiap berjamaah itu masuk di kamar itu, masuk di bagian kawat itu nanti berjamaah bersama. Khusus pria yang tadi kanannya buka. Kalau tanya sudah selesai itu, selesai, ya. Itu tadi, ya. Disunahkan mulai kecil semuanya 3 putaran, hanya cukup juga, ya. Disunahkan. Jadi kalau ya. Kalau kita mulai dari kecil, memang disunahkan itu 3 putaran pertama, tapi itu berat padat sekali. Ya. Apalagi medan perempuan sudah padat. Kenapa padat? Karena orang Arab itu tumpah ruah itu. Semua orang Arab itu tumpah ruah bagi 20 Ramadan. Panilanya Ramadan itu yang dia dari lampu hijau awal ada tadi. Jadi kalau kita hilang, kasih saja, ada lampu hijau ini, lampu hijau di situ saja, di bawahnya itu. Jadi kita sepakati saja. Kalau terlepas dari jemaah hilang, ke situ nanti kita cari di sini. Kalau sudah itu 1, 2, 3, hilang 1. Mana makasih ini? Sekarang makasih saja. Ya, jangan kemana-mana. Ya, ayat tadi ada WhatsApp aja, ada suap sini. Kemudian kita bicara tawaf, ya, karena kita tidak bisa mencium, kita bisa Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mengusap wajah surat dan mencium karena tersebut, ya. Tapi ini kan susah. Menyentuh dengan perantara lalu mencium perantara, pakai perantara. Mengangkat tangan lalu
menggunakan Bismillah, Allahu Akbar ya. Kemudian kita dianjurkan saat awal berzikir berdoa dan baca Quran. Ya, tadi selami kita berdoakan, berzikirkan, baca Quran, nah, pasti dari diamali sama ini, alhamdulillah sudah mati lain, tidak ada doa lain. Misalnya diulang, ya kita tidak pernah tidak dunia sana mulai tadi assalamualaikum warahmatullahi. Itu saya doanya dari yang manis. Terus lanjut. Ketika selesai tawaf, imam menyambut daerah rakaat Ibrahim. Apabila kamu sibuk melaksanakan salat sunat rakaat, rakaat pertama Fatihah Kafirun, rakaat kedua Fatihah Nas. Jadi setelah tawaf nanti sama-sama kita menjauh dari ini menuju di belakangnya makam Ibrahim untuk salat sunat. Ya. Nah, insya tempat situ. Bisa kan terlalu untuk salat sunat. Walaupun pernah selesaikan nanti juga akan saling memberi kesempatan, untuk sudah setelah kita tahu. Ya. Lanjut. Kemudian kita menuju sa'i, satu sa'i melewati Sam-Sam, kita disunahkan minum menghadap ke kiblat berdiri. Ya. Jadi disunahkan berdiri minum. Kalau minum air Sam-Sam, ya jangan dulu. Malah diketahui kita karena terbiasa kita minum dengan dulu. Kalau Sam-Sam ujungnya disunahkan berdiri menghadap kita dalam doa. Ya. Lanjut. Berlari kecil sampai 7 kali di mas. Yang dimulai dari sapa dan berakhir di Roma. Jadi sapa kedua itu sapa. Mana bersama doa. Jadi 7 kali, 3 kali setengah putaran. Yang kurang lebih 600 kali, tambah ke 75,6 kilo ya. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa berjalan 5 kilo, boleh pakai kursi roda. Nanti di hotel, bulan di hotel. Ya. Atau mau naik, saya biasa juga. Saya biasa naik motor sama makan di sini, motor di atas. Bocil di atas. Jadi ada motor yang disiapkan. Tapi kalau anak-anak muda di rumah saya punya motor, kecuali kayak saya, ya biasa ada motor, kami juga mobil seluruh rumah. Mendadak motor, mati dia. Anak-anak itu. Oh mobil ya? Kalau gitu kita ngomong pakai mobil aja. Agak berat begitu, ya. Yaitu ada lampu hijau, antara hijau disunahkan lari. Nanti saya jelaskan. Ada berapa yang saya jelaskan sebelum masuk. Apa itu? Kenapa itu? Baik, lanjut. Telah menyelesaikan seluruh rangkaian tawaf dan sebagainya. Bagi laki-laki untuk menentukan kedua pundaknya dan kehidupan menuju ke tempat start dan mulai usai jadi di Bukit Satu. Kita mulai dari sama ya. Nah ini dia, itu adalah lampu hijau. Pas masuk lampu hijau, nanti kita lanjutkan lebih fi warna lampu akan tewas. Ada doanya. Ikuti saya doa di samping. Karena orang berteriak semua, nanti ikuti saja kalau tidak aman. Ada doanya kalau sementara nanti akan disapa dan pastinya kita nanti saya inna sabara wa marwata insya Allah ajar kita sampai terakhir. Begitu juga kalau kita mau doa di atas bukit. Ada jadi penentunya ada. Bisa nanti kalau tak hafal ya. Lanjut. Amalan dikerjakan mungkin marwah sama mereka amalan dikerjakan di sana. Satu amalan diulas sebanyak
7 kali. Oke. Setelah itu kita halul atau cukur rambut, ya, mengundur rambut. Jadi disunahkan itu bersih. Rasulullah doakan 3 kali kalau kita punya rambutnya bersih, gondrong. Kalau tidak bersih, Rasulullah cuma doakan 1 kali. Jadi kalau mau didoakan 3 kali sama Rasulullah, ya harus gondrong bersih, ya, begitu. Selesai sudah, ya, tahapan umroh kita. Bagi pria, ya, nanti mungkin kita pertama ikuti karena ada mungkin cukup di situ tempat ada langsung kita sama-sama pergi ke tempat cukup di situ. Kalau wanita, nanti sesuai wanita yang ikuti dengan 3 ayat 3 4, ya. Oke, lanjut. Setelah saya umroh, maka selesailah seluruh rangkaian umroh. Nanti kita perbanyak doa, ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Ada tempat-tempat yang mustajab kayak tempat Hajar Aswad di Kasar, ya, depan pintu Ka'bah, kemudian di Asmani, 3 tempat yang tempat yang doa istajab. Ada juga waktu, misalnya waktu pada asar, Jumat itu waktu mustajab itu walinya. 3 tempat, ya, banyak doa. Ya, terima kasih. Nah, udah saya jelaskan tadi apa hikmah, ya, apa makna yang kita laksanakan ibadah umroh. Yang pertama itu kan mendapat tilasi kehidupan daripada Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim mendapatkan hakikat iman dan yakin benar. Ya. Jadi ini kan sejarahnya sewaktu Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di samping ada lagi tunjukkan di situ ada bundaran, ada lingkaran dekat Ka'bah, itu tempat Ismail. Ya, setelah itu habis berbekal ditinggalkan oleh Ibrahim, tinggal istrinya Hajar dengan Ismail. Habis berbekal, maka sebagai manusia biasa berikhtiar cari air, karena habis air minum untuk bekalnya daripada Ismail. Maka larilah Hajar ke Bukit Sama, karena dia melihat di sana ada seperti perkampungan, ada air di puncak bukit itu. Sampai di sana ternyata tidak, ya. Kemudian dia lari ke menuju Bukit Marwah, ya. Kalau ada wilayah lewat atau ada raya lewat atau ada air di sana, ternyata tidak. Ya, yang dilihat seperti kota Mekah, sepertinya tidak ada air. Ya. Itu gunung aslinya masih ada sampai sekarang. Maksudnya kita bisa rasakan nanti bagaimana batu ada dan tulis. Coba lihat tulis. Masih diabadikan sampai sekarang itu puncak Bukit Marwah dan Safa. Nanti kita bisa lihat. Ya. Bagaimana dulu, kalau sekarang ini kan seperti begini. Rani dingin lagi. Tapi kalau kita lari 7 kali bolak-balik masuk capek. Ya. Kemudian ada itu warna hijau. Kenapa dilari di situ? Kenapa disunahkan? Ini kan mendapat jelas daripada kehidupan Ismail, Hajar dan Ibrahim. Jadi sewaktu dia melewati di situ lembah. Kalau lewat di situ dia tidak ada Ismail sampingnya. Maka ada kekhawatiran sebagaimana biasa, ya, ada kekhawatiran jangan-jangan anak saya atau apa. Jadi makanya disunahkan lari di situ. Di situ lembah. Karena kekhawatiran anaknya sampai di mana serigala atau apa, lari. Di situ disunahkan lari kalau lampu hijau. Ya. 7 kali bolak-balik, ternyata harapan kepada Allah tidak ada. Ikhtiar tidak maksimal. Tidak ada lagi harapan sedikit. Maka
karena sudah putus harapan, satu-satunya harapan hanya kepada Tuhan, lalu berdoalah daripada istri Ibrahim itu Hajar ya, istri Hajar ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terjadi namanya interaksi spiritual antara Tuhan dengan hambanya. Tidak ada sedikit pun ya, harapan sedikit kepada makhluk karena dia sudah berikhtiar maksimal, dia sudah berusaha maksimal dan sudah tidak ada lagi harapan sedikit. Di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa Subhanahu. Bila kita berdoa kita mengharapkan sedikit pun kepada Allah, kita bergantung sedikit kepada Allah. Makanya pada ayat